Jungkook secara tidak sengaja ungkap vape saat di depan kamera. Jungkook baru-baru ini melakukan siaran langsung lagi untuk para penggemar di platform Weverse mengadakan 3 konser terpisah. Kehidupan ini sangat penting dari Jungkook yang memberi penggemar melihat semua alkohol yang dia beli di siang hari untuk perubahan pakaiannya. Dan RM yang menggoda sepanjang streaming kedua. Saat streaming langsung ketiga dimulai, Jungkook duduk dengan pakaian barunya, jaket puffer, dan beanie. Fans menganggap ini yang paling menyenangkan dari ketiganya saat sang idola duduk dan minum sambil mengobrol. Tapi beberapa penggemar yang bermata elang mau tidak mau melihat sesuatu dalam bingkai selama streaming langsung ini yang tampak seperti vape. Selama bagian dari siaran, Jungkook menggeser lilinnya ke sisi kanan layar ketika perangkat merah muda kecil itu terlihat di sudut kiri. Jungkook tampaknya menyadari itu ada dalam bingkai dan punya momen realisasi sebelum dengan santai menggesernya. Sementara Jungkook adalah orang dewasa, seperti yang dikatakan ketika penggemar menyuruhnya berhenti minum. Penggemar tidak bisa menahan tawa melihat reaksinya saat menyadari dia telah mengekspos vape-nya, bahkan mendebak rasa apa itu. Dan bukan bayi lagi, inilah 5 kali lebih Jungkook menyerukan melebihi penggemar. Saat BTS pertama kali debut, Maknae Jungkook baru berusia 15 tahun internasional, jadi dia dipandang sebagai bayi semua orang. Sekarang Jungkook adalah pria dewasa berusia pertengahan 20-an, tapi beberapa penggemar masih mencoba untuk mengasihi dia dan dia sudah mengatasinya. Berikut adalah 5 kali lebih Jungkook memanggil mereka yang menganggapnya belum dewasa. Yang pertama, saat dia mengoreksi ARMY dengan mengatakan, "Aku bukan opamu." Ketika Jungkook masih muda, dia biasa mengoreksi ARMY yang lebih tua yang memanggilnya opa, mengingat itu adalah istilah yang digunakan untuk pria yang lebih tua. Dia bahkan bercanda bahwa dia akan memeriksa ID untuk konfirmasi. 2. Saat dia memblokir panggilan dari Saseng. Pada 17 Juni 2019, Jungkook mengadakan siaran langsung minuman santai setelah waktu bahagia. Selama itu dia mendapat telepon, melihat nomornya, lalu menjelaskan situasinya. Ini adalah panggilan dari seorang penggemar, dikatakan, "Kamu sedang melakukan V-Live dan aku baru saja menelepon untuk memeriksa. Yang kulakukan adalah aku langsung memblokir panggilan. Aku sebenarnya mendapat banyak telepon dari Saseng fans," kata Jungkook. 3. Saat dia memarahi fans karena menjual habis minuman favoritnya. Menurut perusahaan teh Tizen, penjualan kombucha mereka naik 1.800% setelah Jungkook menyebutkannya dalam siaran langsung. Dia menggoda mengungkapkan rasa frustasinya karena tidak bisa menemukan rasa lemon favoritnya selama siaran langsung berikutnya. 4. Saat dia menyuruh Saseng untuk berhenti meneleponnya. Jelang Grammy 2022, Jungkook menggelar siaran langsung tapi terus-menerus diinterupsi oleh panggilan telepon di kamar hotelnya. Setiap kali dia menjawab, tidak ada seorang pun di sana. Akhirnya dia langsung memanggil mereka, mengungkapkan kekhawatirannya. Jungkook mengatakan, "Kamu sedang menonton V-Live kan? Siapa kamu? Jangan lakukan itu. Aku tidak suka suara dari telepon. Aku kesal dan itu menakutkan. Aku merinding," kata Jungkook. 5. Ketika dia memberitahu ARMY bahwa dia bukan bayi. Setelah siaran langsung ulang tahunnya tahun 2022, Jungkook menyadari bahwa kulitnya telah kecoklatan dan memanggil ARMY karena tidak memberitahunya tentang hal itu. "Aku banyak berjemur ya, kamu seharusnya memberitahuku," kata Jungkook. Jadi dia pergi ke Weverse untuk meminta rekomendasi tabir surya. "Siapapun yang ingin merekomendasikan tabir surya untuk seseorang dengan kulit sensitif sepertiku," kata Jungkook. Seorang ARMY kemudian dengan menggoda menyarankan kepada Maknae itu agar dia menggunakan tabir surya untuk bayi. Jadi dia menjawab, "Aku bukan bayi." Yang keenam, saat dia meminta orang untuk tidak mengikutinya selama jadwal pribadi. Jungkook sedang dalam perjalanan pulang ketika dia menyadari seseorang mengikutinya. Selama Weverse Live baru-baru ini, dia berterima kasih kepada penggemar atas perhatian mereka, tapi meminta mereka untuk menghormati waktu pribadinya. 7. Saat dia balas bertepuk tangan saat netizen menyuruhnya untuk tidak minum. Baru-baru ini Jungkook menikmati waktu luangnya dan dia sering minum selama siaran langsungnya. Ketika penggemar menyatakan keprihatinan atas kebiasaan minumnya, dia membalas menjelaskan bahwa dia adalah orang dewasa yang membuat keputusan sendiri. Jungkook mengatakan, "Kenapa kalian menyuruhku berhenti minum? Aku sudah dewasa dan aku berusia 27 tahun. Aku menikmatinya saat aku masih muda. Kamu hanya hidup sekali. Kalau aku dilahirkan kembali sebagai ini, kalau aku dijamin mendapatkan kehidupan kedua, aku tidak akan melakukan ini," kata Jungkook.
Yang kedua, J-Hope jelaskan adegan MV Mysterious on the Street yang menarik perhatian ARMY. J-Hope mengisi video musik untuk On the Street dengan simbolisme dan kesejajaran yang bermakna, menceritakan kisah hidupnya dengan anggukan kepada artis unggulan J. Cole. J-Hope mengumumkan pada Februari bahwa ia secara resmi mengajukan permintaan untuk menghentikan penundaan wajib militernya menjadi anggota kedua grup yang melakukannya setelah Jin. Seperti Jin, J-Hope menyiapkan hadiah persiapan musik khusus untuk ARMY merilis lagu barunya On the Street. J-Hope menulis lagu itu dan membagikan perasaannya yang jujur kepada para penggemar. Judul On the Street mengacu pada akar J-Hope Street Dance, dari mana mimpinya untuk menjadi seorang artis dimulai, dan jalan yang akan terus dilalui oleh artis dan penggemar bersama. Bikin Musik menulis, kami berharap On the Street J-Hope berfungsi sebagai hadiah yang berarti bagi semua orang yang mendukung artis itu. J-Hope baru-baru ini merilis video di balik layar pembuatan video musik On the Street dan memecahkan misteri yang membuat penasaran beberapa ARMY. Seperti video musiknya untuk Ersen, J-Hope mengambil adegan sekali pengambilan untuk On the Street dan satu momen yang lewat dalam video tersebut menarik perhatian ARMY. Saat J-Hope berjalan menyusuri gang di awal video musik, dia melewati tugu peringatan di mana seorang terlihat meletakkan bunga kuning di antara bunga-bunga dan lilin lainnya. Mengetahui perhatian J-Hope terhadap detail, ARMY ingin tahu tentang apa arti tugu peringatan itu, karena tugu peringatan itu biasanya dibuat untuk menghormati hilangnya nyawa. Dia membahas hal ini dalam video di balik layar, menjelaskan bahwa video musik dimaksudkan untuk menangkap semua situasi yang terjadi di jalanan. Untuk tugu peringatan itu mewakili mengucapkan selamat tinggal karena situasi yang tidak dapat dihindari. ARMY sudah tahu J-Hope punya niat yang berarti di balik keputusan kreatifnya, dan dia menegaskan simbolisme yang tulus memuaskan keingintahuan ARMY. Yang ketiga, orang Korea memuji RM atas jawaban bijaksana dan fasihnya dalam wawancara terbaru. Pada 12 Maret, leader BTS RM duduk bersama outlet media Spanyol El País dan mendiskusikan banyak topik terkait kehidupannya di industri K-pop. RM dengan terus terang berbicara tentang ideologi musiknya tanpa menahan pemikiran mendalam dan opini jujurnya tentang industri K-pop yang berkembang pesat. Selama wawancara, RM ditanya pertanyaan sulit tentang industri K-pop dan diminta untuk membagikan pemikirannya tentang pertumbuhan global industri K-pop dan menciptakan label K. Dia menjawab, meskipun kamu dapat terganggu oleh Spotify yang mengkategorikan kami semua sebagai K-pop, itu adalah label eksklusif atau premium. Ini memastikan standar kualitas tinggi yang sama dengan yang diperjuangkan kakek nenek kami. Dia juga berbagi bahwa kesalahpahaman atau prasangka terbesar tentang K-pop adalah bahwa K-pop dibuat-buat, dan selanjutnya berbagi tentang kerja keras dalam menciptakan industri khusus ini. Setelah wawancara dirilis, itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk dibaca oleh penggemar di seluruh dunia. Penggemar dan netizen Korea juga dapat membaca wawancara itu dan terkesan dengan pemikiran mendalam RM dan jawaban fasih. Netizen Korea berkomentar, RM sangat luar biasa. Memberikan jawaban tanpa naskah berarti dia selalu memikirkan musik. Yang lain mengatakan, aku suka bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini dengan sangat baik. Dia benar-benar anak muda yang luar biasa. Dia seperti permata masa depan Korea. Yang lain mengatakan, ini adalah jawaban yang tidak bisa dia berikan kecuali dia selalu memikirkan hal ini. Yang lain mengatakan, RM benar-benar luar biasa. Dia sangat layak menjadi pemimpin K-pop. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.